Selamat pagi Pak Johan dan Bu Ardia. Saya Yunike dari jurusan Bionutrisi dan Inovasi Pangan. Hari ini saya akan mempresentasikan summary dari suatu produk pangan fungsional, yaitu yogurt. Yogurt adalah produk pangan fungsional yang berbentuk semi-solid yang dihasilkan melalui proses fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam laktat. Produk ini tergolong sebagai salah satu produk pangan fungsional karena mengandung senyawa bioaktif, yaitu biopeptida beta-lactoglobulin, yang merupakan prekursor dari beta-lactorpin, di mana senyawa ini berperan sebagai antioksidan serta memiliki aktivitas antitumor dengan memanfaatkan aktivitas bakteri asam laktat. Fermentasi susu menjadi yogurt dilakukan dengan bantuan bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Hasil fermentasi ini akan memberikan rasa yang asam pada yogurt. Hal ini dikarenakan terurainya gula susu atau laktosa menjadi asam laktat. Dengan demikian, yogurt dapat digolongkan sebagai pangan probiotik produk fermentasi susu. Pangan probiotik sendiri merupakan pangan, baik makanan maupun minuman, yang mengandung sejumlah bakteri hidup yang dapat memberikan efek yang menguntungkan bagi kesehatan. Yogurt pada umumnya dibuat menggunakan dua bahan, yaitu susu sapi dan starter culture, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Untuk proses pembuatan yogurt ini terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama adalah pasteurisasi. Pada tahap ini, susu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Hal ini dilakukan untuk membunuh bakteri patogen beserta sporanya. Tahap ini juga bertujuan untuk menginaktivasi enzim alkalin fosfatase pada susu dan juga memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuhan bakteri biakan yogurt, serta mengurangi kandungan air yang terdapat dalam susu. Susu yang telah dipasteurisasi lalu didinginkan hingga mencapai suhu 43 derajat Celcius. Penurunan suhu ini ditujukan untuk memberikan kondisi yang optimum bagi pertumbuhan starter bakteri asam laktat pada yogurt. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, kultur Lactobacillus bulgaricus dan juga Streptococcus thermophilus diinokulasikan secara aseptis pada susu. Inokulasi harus dilakukan secara aseptis untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari kapang, kamir, bakteri colifor, serta kontaminan lainnya. Susu yang telah diinokulasi dengan starter lalu diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 6-7 jam. Tahap awal inkubasi pada yogurt akan didominasi oleh Streptococcus thermophilus yang menurunkan pH dari 6,5 menjadi 5,5 melalui adanya reaksi redoks. Pada pH di bawah 5, Lactobacillus bulgaricus secara optimal akan memproduksi asetaldehid dan juga asam laktat. Fermentasi ini akan berhenti saat mencapai pH 4,5 atau keasaman 0,9 hingga 1%. Yogurt lalu dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, sehingga keamanan produk dapat terjaga selama proses penyimpanan dan pengangkutan. Tahap terakhir adalah penyimpanan. Yogurt disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk memperlambat atau menghentikan proses fermentasi. Penyimpanan memiliki pengaruh yang besar terhadap pH, keasaman, sinteresis, rasa, dan juga tekstur pada yogurt. Pada proses pembuatan yogurt,
terjadi fermentasi asam laktat, yang secara garis besar merupakan proses hidrolisis laktosa oleh bakteri asam laktat menjadi asam pirufat, yang selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat. Mula-mula, laktosa dihidrolisis oleh biakan bakteri menjadi glukosa dan galaktosa atau galaktosa 6-fosfat. Selanjutnya, melalui rantai glikolisis, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat, lalu menjadi asam laktat, serta menghasilkan asetaldehid dan karbon dioksida sebagai produk samping, yang nantinya akan diubah menjadi asam format. Fermentasi asam laktat terjadi pada kelompok bakteri pemecah gula susu atau laktosa, sehingga kelompok bakteri ini mengolah susu untuk menghasilkan produk fermentasi yaitu yogurt. Asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi dapat meningkatkan cita rasa dan meningkatkan keasaman atau menurunkan pH yogurt. Semakin rendah pH atau derajat keasaman susu setelah fermentasi akan menyebabkan semakin sedikitnya mikroba yang mampu bertahan hidup dan menghambat proses pertumbuhan mikroba patogen maupun mikroba perusak susu, sehingga umur simpan susu jadi lebih lama. Secara umum, yogurt mengandung karbohidrat, protein, lemak, beberapa mineral dan vitamin, seperti yang tertera pada tabel. Adanya kandungan protein yang bersifat mudah dicerna, serta asam laktat yang dapat meningkatkan penyerapan mineral, membuat yogurt baik dikonsumsi oleh seseorang yang memiliki gangguan penyerapan di saluran cerna. Produk ini memiliki banyak kelebihan, seperti rasa yang segar, tekstur dan aroma yang khas dari hasil fermentasi berupa alkohol, asam laktat, serta senyawa lainnya. Lalu yogurt juga merupakan minuman yang kaya akan gizi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan memiliki harga yang relatif murah. Selain itu juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan pencernaan dan juga penyerapan zat-zat gizi, karena adanya proses fermentasi yang dapat mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, sehingga lebih mudah dicerna. Lalu yogurt juga dapat mengurangi atau membunuh bakteri jahat dalam saluran pencernaan, karena dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain yang tidak tahan asam. Yogurt juga dapat menormalkan kerja usus besar, mengatasi konstipasi, diare, dan juga memiliki efek anti kanker karena adanya kandungan beta-laktoglobulin. Selain itu, yogurt juga dapat mengatasi masalah lactose intolerance karena proses fermentasi menyebabkan kadar laktosa dalam yogurt menjadi berkurang jika dibandingkan dengan susu, sehingga yogurt aman dikonsumsi oleh orang yang alergi susu maupun lansia. Yang terakhir adalah manfaatnya dalam mengontrol kadar kolesterol dalam darah dan tekanan darah, karena yogurt mengandung bakteri lactobacillus. Di antara kelebihan tersebut, yogurt juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu untuk beberapa orang, kadar asam yang terdapat dalam yogurt dapat menyebabkan nyeri pada lambung. Selain itu, konsumsi yogurt yang berlebih dapat menurunkan pH darah sehingga meningkatkan keasaman darah. Hal ini akan memicu pengambilan kalsium dari tulang untuk menaikkan pH darah, sehingga dapat memicu osteoporosis. Dalam skala kekurangan dan kelebihannya, produk ini berpotensi untuk dikembangkan, yaitu dengan membuat yogurt-like product. Pada dasarnya, yogurt-like product adalah yogurt yang berbahan dasar nabati, seperti dari jagung manis maupun kacang hijau.
Produk ini memungkinkan untuk dikembangkan karena kandungan gizinya yang tinggi, namun memiliki kandungan lemak yang rendah. Selain itu, harganya juga relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pembuatan yogurt yang berbahan dasar susu sapi. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih.